Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kalian semua, kalian sudah melihat ini ada casing putih, ada tempered glass casing yang sudah hancur, sudah retak, dan lu melihat akrilik pengganti juga di sini. Ya, jadi di video kali ini gue mau share pengalaman aja teman-teman ya. Pengalaman gue tentang gue beli casing, casingnya cacat, hancur, penyok. Terus gue melakukan kesalahan yaitu merusak tempered glass ini. Tapi di sini gue dan penjual sama-sama tidak rugi. Gue tetap dapat uang gue kembali karena gue dapat casing cacat. Terus penjual juga dapat uang kembali gitu karena ya nanti ada penjelasan rinciannya lah tentang asuransi gitu. Oke. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya tidak punya masalah apapun dengan satu brand dari casing ini. Kedua, gue tidak punya masalah dengan toko. Ketiga, gue tidak punya masalah dengan kurir. Jadi ya kali ini cerita bener-bener gimana ya? Gue lagi apes dan lagi bodoh. Udah, intinya kayak gitu, oke? Dan buat teman-teman mungkin punya pengalaman kayak gini atau misalkan pengen tahu ceritanya ya lu bisa dengerin gue ngomong ya. Tapi kalau misalkan lu tidak mau dengerin juga ya nggak apa-apa. Ataupun nanti suatu saat lu butuh info tentang kalau misalkan beli casing terus cacat harus kayak gimana ya, lu bisa tonton video inilah. Intinya sekarang gue mau jelasin pengalaman gue tentang si dunia casing ini. Oke, casing ini ya. Jadi gini teman-teman, tanggal 20 Oktober saya lagi nyari casing putih untuk next rakit PC cuy. Dan di pikiran gue gue pengen coba dari Techwear Nexus M2. Kenapa Nexus M2? Ya jawabannya karena gue udah pakai Nexus M nih. Gue pengen tahu aja Nexus M2 itu kayak gimana. Gue udah check out yang warna putih tuh si casing Nexus M2 itu. Tapi endingnya gue cancel. Kenapa gue cancel? Soalnya di casing Nexus M2 itu dia tidak support IO water cooling 240 mm. Enggak support sama sekali. Padahal Nexus M biasa itu support. Dan yang supportnya itu adalah Nexus M2 Air yang ada airnya, yang M2 Air atau M2 Air Mesh itu support water cooling 240. Yang M2 biasa itu tidak support. Gue nggak ngerti lah entah kenapa dia nggak support. Jadi ya udah gue cancel. Soalnya rencana gue tuh gue pengen bikin rakitan putih non LED. Jadi casingnya putih, pakai water cooling yang frost flow, yang hitam tuh yang LED-nya polos. Ya udah pokoknya serba polosan aja. Niatnya kayak gitu. Dan ya udah akhirnya gue tanya ke teman-teman Discord, ini pengganti Nexus M2 apa ya katanya. Dan ada yang nyaranin nih casing ini. Ini adalah APCO Encore C450M. Dan gue nggak bohong ya, ini casing bagus banget, sumpah bagus. Dan kalaupun lu pakai water cooling harusnya hasilnya bakal cantik banget. Ya wes, akhirnya gue cari nih casing C450M ini yang jual di mana. Dapatlah satu dari toko yang gue nggak mau sebut namanya ya. Intinya gue dapet di harga 520-an aja. Gue check out tuh, dan ternyata pada saat gue lihat di YouTube pun casing ini support 240 mm water cooling. Jadi makanya gue beli casing ini. Dan di hari yang sama di tanggal 20 itu sorenya apa malam gitu, gue check out lah si casing ini. Tapi ya nggak sempet dikirim tanggal 20 karena ya udah malam gitu. Tanggal 21 pun itu masih belum dikirim soalnya katanya stoknya habis. Jadi harus nunggu restock dan baru datang di hari tanggal 21 itu ya. Dan tanggal 22 itu baru dikirim. Tanggal 22 dikirim. Tanggal 23 ini casing sampai ke rumah gua. Boxnya aman, tidak ada lecet sama sekali di boxnya. Kayak biasa aja, apa kayak gua datang casing ambil paket ya udah gitu loh. Nggak ada penyok-penyok di boxnya. Pada saat saya buka, penyok. Ini gue taruh bawah dulu ya. Oke, bentar. Oke, jadi penyoknya itu di bagian mana? Di bagian sini. Terus di bagian dalam yang apa namanya?
Untuk tempat fan bagian atas itu dia melengkung ke dalam. Ntar gue kasih lihat fotonya juga ya. Dan bagian pengunci-penguncinya pun dia penyok. Intinya hancur lah gitu. Dan styrofoam bagian depannya pun hancur gitu. Dan ketika lu membeli sebuah casing terus misalkan hancur, pesan dari gue adalah jangan pernah panik. Lu bisa kayak chat toko dulu, lu ngasih tahu kayak bos ini barangnya cacat nih, penyok. Tapi dengan catatannya, ketika lu beli paket kayak model casing gini, gue sangat mewajibkan lu bikin video unboxing ya. Ketika lu beli apapun produk elektronik yang berbau pecah belah, selalu sempatkan untuk bikin video unboxing. Setidaknya sampai barangnya udah dibuka, udah dites aman sampai situ. Setelah dari situ lu mau delete juga ya, kagak ngapa-ngapa. Intinya bikinlah video unboxing. Di sini setelah gue bikin video unboxing, gue chat ke toko dan gue ngasih tahu ini casing cacat. Dan ya udah gue minta ke toko, ini gue harus komplain dong karena gue masa iya sih gue dapat casing cacat ya nggak bisa gue pakai lah, penyok-penyok gini gitu. Dan alhamdulillah tokonya menyetujui untuk ke komplain. Dan ya udah, karena gue beli di Tokopedia atau misalkan ini lu beli casing dimanapun lah, di marketplace, Tokped, Shopee atau apapun, kalau lu beli jangan dulu langsung konfirmasi ya, jangan dulu langsung konfirmasi. Lu pastiin semuanya aman dulu, bikin video unboxing, pastiin semuanya aman, baru kalau udah selesai konfirmasi terima. Kalau dapetnya cacat kayak gua, ajukan komplain, pencet tuh komplain. Nah, di komplain itu lu harus masukin segala bukti. Ya kalau gua kan casingnya penyok semua, ya gua masukin semuanya tuh penyok. Dari mulai pinggirannya penyok, bagian depannya penyok, ininya penyok. Hancur lah ini casing, kasarnya gitu ya. Lu harus kirim itu fotonya, buktinya harus lu upload. Dan lu jelasin kronologinya, bilang aja kayak gimana ya. Kalau gua sih ngisinya kayak paket datang, saya udah buka dan hancur, gue ngasih tahu kayak gitu. Terus gue di bawahnya ngasih solusi, gue minta barangnya ditukar kalau misalkan ada. Dan untuk komplainnya sendiri, pengajuan komplainnya ini biasanya tergantung tokonya ya, toko tempat lu beli. Ada toko yang mau ladenin komplain, tapi ada juga toko yang kayak ya udahlah ini gimana admin aja, kita pakai asuransi gitu. Biasanya kalau gue beli komponen PC atau komponen komputer, itu tokonya kayak mau ngeladenin apa. Misal gue beli harddisk nih, repet sampai rumah nih, nggak bisa partisi, gue ajukan komplain dong. Nah, terus di keterangannya gue minta kayak barang ditukar, minta barang ditukar karena cacat gitu. Akhirnya si tokonya itu masukin alamat toko, barang si harddisknya gue kirim ke toko, sampai toko ditukar barang baru dikirim ke gue dan selesai. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk yang kali ini kasusnya nggak kayak gitu. Penjual nolak gue untuk mengirimkan casing karena tidak ada barang tukarnya gitu loh, stoknya habis gitu. Ini gue beli satu dan ya udah tinggal sisa satu-satunya terus hancur gitu. Nah, akhirnya si pihak penjual atau pihak tokonya minta bantuan admin Tokopedia. Katanya segala pihak asuransi toko minta bantuan admin gitu. Pokoknya asuransinya via admin. Nah, ini adalah keputusan yang menurut gue bijak, tapi BT-nya lama. Kalau yang soal kayak harddisk tadi itu cepat gue ngirim, ditukar dikirim ke gue, itu selesai paling 2-3 hari kelar. Nah, kalau yang ini emang sih win-win solution lah. Penjual itu nanti akan dapat dana kembali akibat casingnya dihancurkan atau rusak, dan gue pun dapat dana kembali karena gue dapat casing cacat gitu. Oke, tapi BT-nya lama. Jadi setelah pengajuan komplain gue ditolak dan toko minta apa sih namanya teh, asuransi semua dikerahkan oleh Tokopedia, asuransi pokoknya sama Tokped lah. Habis itu gue diminta untuk kayak upload lagi bukti-bukti dan videonya lah, foto dan video ketika gue unboxing, terus barangnya cacat, penyoknya di mana, gue diminta untuk upload ulang lagi. Jadi file-file tersebut, foto dan video akan diajukan sebagai bahan untuk klaim asuransi.
Oh ya, di sini gue lupa bilang kalau lu beli barang elektronik kayak gini atau casing kayak gini, bagian di bawah pengiriman kan ada asuransi ya. Asuransinya diklik. Jadi lu paling hanya keluar berapa ratus perak lah atau 1.000 2.000, tapi lu akan dapat jaminan uang pergantian 100% gitu. Enaknya kayak gitu. Kalau lu tidak ada asuransi ya udah wayahna paling lu diganti ongkos kirim doang gitu. Ya udah tuh, gue dari tanggal 23 bikin komplain nih, pengajuan, terus upload untuk asuransi, terus nunggu tuh. Ya sebenarnya cuma beberapa hari doang, tapi entah kenapa gue rasanya kayak lama banget gitu. Di tanggal 27 klaim-klaim asuransi gue, foto yang tadi gue upload, video unboxing yang gue upload itu disetujui. Oke, karena ya gue ngasih buktinya bener gitu loh. Ini barang gue cacat, gue kirim foto, gue kirim video unboxing, bener tuh, aman. Abis itu gue ditelepon sama Tokopedia. Dia minta kayak tolong barangnya difotoin, minta bukti terakhir kalau barangnya itu bener-bener rusak dan hancur, katanya gitu. Minta foto-foto kayak gitulah. Dan ya udahlah, akhirnya gua fotoin lah foto ketika semuanya udah hancur. Nah, di sini gua tadi belum ceritakan ke teman-teman. Ini kok ada akrilik pengganti dan kenapa ini ada kaca hancur gitu. Jadi gini teman-teman, pada saat gua nunggu di beberapa hari itu kan kayak lama ya. Akhirnya gua mengakali untuk ngebenerin ini casing. Oke. Kayak yang penyok-penyoknya gua lurusin, yang tadinya bengkoknya gua lurusin, gua kasih power glue gitu ya, biar intinya bisa ketutup kayak gini lagi. Nah, udah tuh kelar. Gua iseng lah mau nutup tempered glass ini ke casing. Dari dulu gue kan selalu bilang ya ke lu semua, kalau lu mau ngebuka tempered glass, mau nutup tempered glass, tidurin ini casing biar enggak pecah. Nah, gue kemarin itu entah kenapa membuat casing ini tidak tiduran, jadi gue berdiriin gitu. Gue kayak, masa sih omongan gue bisa begitu, masa sih gue masang tempered glass berdiri aja bisa pecah, bisa hancur. Gue kayak apa sih ngomongnya kayak gitu, apa sih Jumawa atau apa sih, gue lupa ya. Intinya kayak gitulah. Ya udah, akhirnya gue buka nih baut-baut semua. Dan casingnya gue tidak taruh di karpet, padahal posisi gue duduk itu di karpet yang kasarnya tuh lembut gitu loh. Kalau perlu lempar apapun nggak pecah. Akhirnya gue berdiriin lah ini casing. Ini jarak casing ke karpet itu kayak cuma 5 cm gitu, napa? Gue beginiin, set, gue baut nih yang belah kanan, trek. Pas gue mau ngambil baut yang kedua, gue mau ngebaut yang di sini sama yang bawah, bagian sini tuh kayak longgar, dia jatuh miring, gitu. Ini kan jatuhnya jaraknya pendek banget, napa? Dari sini ke bawah itu kayak pendek banget, dia jatuh kayak tuk dan hancur semua ini tempered glass, hancur. Kan kalau kaca tuh gimana ya? Kalau kaca jendela gitu kita cetak gitu, paling yang rusak cuma pinggir ininya doang. Ini tuh enggak, kayak jatuh cuma sekian, hancur semua ini langsung kayak gini. Dan ini akhirnya gue langsung lakban putih, lakban bening, biar kacanya nggak muruluk ya, biar nggak berantakan. Dan plastik dari tempered glassnya juga masih ada di sini. Gue nggak kebayang kalau misalkan lu beli casing, terus tempered glassnya, plastiknya kan suka ada plastiknya udah dibuka, satisfying lah katanya ya. Terus lu pasang sambil berdiri, pecah, itu pasti langsung muruluk, langsung berantakan ya. Oke, nah pecah lah ini casing. Gue sebel banget. Kayak, kenapa sih nggak gue tidurin gitu? Gue selalu ngomongin ke orang-orang kayak, tidurin casingnya, tidurin. Tapi gue sendiri malah masang sambil berdiri. Dan ini baru pertama kali gue masang tempered glass sambil berdiri dan kejadian pecah kayak gini. Gue udah kayak, kesel banget sih gue. Oke, beres dari itu, gue akhirnya nyari lah kayak, ada nggak sih yang jual tempered glass si casing Apco ini? Ternyata nggak ada gitu. Akhirnya gue cari lagi apa ya? Oh iya, akrilik. Gue nyarilah di Tokped, akrilik casing PC gitu. Gue cari dan harganya mahal-mahal, 200, 300 kata gue. Cuman buat pengganti doang, masa seharga casing sih? Terus gue mikir lagi gimana ya caranya gue biar bisa dapat pengganti ini kan. Gue tulislah custom akrilik.
Ini gue beli yang ukurannya 3 mm karena di sini juga kalau nggak salah ukurannya 3 mm juga ya. Gue cari custom akrilik 3 mm gitu. Ketemu lah tuh, harganya murah. Gue tanya ke toko, bos bisa nggak gue custom akrilik panjangnya sekian kali sekian. Jadi diukur dulu panjang kesini berapa, kesini berapa gitu. Katanya bisa mas, kena harga sekitar 67.000. Kalau nggak salah 67.000 deh. 67.000 ya gue ambil dong, murah. Daripada gue beli yang 200-300 ribu, gue mending beli yang bikin custom gini 67.000 kan. Oke, dapat tuh ukuran panjang kali lebar. Gue tanya lagi, bisa nggak bikin bolongannya? Oke, ini kan ada bolongannya ya, no. Bisa nggak? Kata tokonya, bisa mas, digambar aja kayak keterangannya, detailnya. Dari jarak atas sini berapa senti, kiri sini sama diameter lubangnya. Akhirnya gue bikin tuh, ya, bikin, gue kirim, dan ya udah gue pesen. Dapat deh kaca pengganti ini. Oke, dan kejadian kaca pecah ini adalah sebelum gue ditelepon oleh Tokopedia untuk menghancurkan barangnya. Jadi gue sempat gimana ya, sempat rada panik kayak pas gue udah kelar lagi, takutnya tiba-tiba toko atau pihak Tokopedia minta casingnya dikirim kemana gitu. Gue malah ngerusakin ini. Tapi ternyata Tokpednya minta untuk barang-barang yang ada itu rusak gitu, kelihatan rusak aja, difotoin rusak. Ya udah, akhirnya beres gue ditelepon, gue langsung fotoin tuh yang penyok-penyoknya sama ini. Gue nih kayak gitu fotonya. Gue kasih lihat, gue juga ngasih tahu kayak casingnya udah pecah nih, udah saya pecahin, gue bilang gitu. Udah saya pecahin. Intinya ya udah, ini udah cacat gitu casingnya. Bahkan dari awal juga casingnya udah cacat, gue bilang kayak gitu kan. Dan ya udah, tanggal 28-nya tadi 20 berapa sih? Pokoknya beres di telepon itu, beres gue upload foto yang terakhir ini, akhirnya komplain gue selesai. Nah, di sini uang yang masuk adalah uang penjual dulu. Jadi dana casing ini itu masuk ke penjual dan gue harus isi ulasan. Jatuhnya tuh kayak gue udah konfirmasi terima dan gue dapat cashback. Gue lupa ya, gue dapat cashbacknya itu apakah gara-gara gue belanjanya pakai toko points atau memang gue dapat cashback ya, gue lupa aja itu. Oke. Di situ gue disuruh isi ulasan, tapi gue nggak isi ulasan dulu karena uangnya belum balik ke gue gitu loh. Lah ini uang penjual udah balik, uang gue mana, kata gue. Gue kira gue nggak dapet uang balik. Gue tanya ke toko kayak, mas ini uang gue bakal balik gak ya? Terus kata toko, tenang mas, bakal balik kok uangnya. Terus gue tanya ke admin juga, ini uang saya kira-kira masuk ke saldo Tokped gue kapan ya? Terus katanya estimasinya tanggal 1 November gitu. Oh ya udah, akhirnya gue tunggu. Ternyata di tanggal 29 dananya ya udah sampai ke gue gitu loh. Dananya itu udah masuk ke gue. Dan ya wes, akhirnya endingnya adalah penjual dapat dana balik, gue dapat dana balik plus dapat casing cacat. Jadi gue hanya keluar sekitar 67.000 untuk beli tempered glass pengganti. Terus bagian casingnya gue akal-akalin gitu loh ya. Kayak ini tuh penyok, gue bikin rada nggak penyok, tapi mungkin masih kelihatan ya. Cuman kalau naronya kayak begini sih aman-aman aja teman-teman ya. Oke, ya jadi ceritanya gitu. Ini nanti juga gue akan build PC di casing ini. Tapi sebelum itu, kayaknya gue bikin video apa ya, kayak review singkatnya aja kali ya tentang casing ini. Gue nggak bohong, ini casing bagus banget. Lu tungguin aja videonya. Abis video ini tayang mungkin 1 jam 2 jam ya, setelah ini akan ada review gue tentang si casing Appco Encore C450M ini. Mantap. Oke, ya udah gitu aja teman-teman ya, cerita gue tentang pengalaman gimana sih, atau harus bagaimana sih ketika lu beli casing cacat gitu. Ya, seperti yang dari tadi gue jelasin aja ya. Kalau misalkan lu belanja terus lu tidak pakai asuransi, tidak bikin video unboxing, dan endingnya uang lu tidak kembali, ya udah paling lu cuman bisa pakai casingnya plus beli akrilik kayak gini ya. Kalau misalkan kasus lu sama kayak gua tapi apes-apesnya itu lu tidak punya video unboxing, lu tidak punya
tidak pakai asuransi gitu, ya udah apesnya kayak gitu, lu tinggal beli ininya doang, diakal-akalin biar bisa ditutup lagi kayak gini. Oke, ya wes, segitu aja teman-teman ya. Sekian dari gue, hatur nuhun, thank you. Ditunggu abis ini gue akan review casing ini.